Perkenalkan, nama saya Sani Resta Brokliat. Saya dari kelas 9 SMPN 84. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi ini tidak berjalan mulus. Hal ini dikarenakan banyak berbagai upaya disintegrasi bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berbagai upaya disintegrasi negara itu adalah yang pertama, pemberontakan PKI, pemberontakan DI, TII, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau AKPRA. Yang kedua, saya akan membahas tentang latar belakang pemberontakan DI atau TII dan RMS di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang pemberontakan DI adalah karena ingin mengubah ideologi dasar negara Indonesia menjadi syariat Islam. Yang kedua yaitu latar belakang pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Hal ini terjadi karena mereka ingin membentuk negaranya sendiri. Yang ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada era baru, Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Melalui penyederhanaan rumusan Pancasila dan pendidikan pedoman, penghayatan, dan pengalaman. Pancasila secara nasional, Pancasila dinyatakan sebagai satunya asas pada tahun 1985. Yang keempat, saya akan membahas tentang tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi. Yang pertama yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Yang kedua yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Yang kelima, saya akan membahas tentang arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah suatu upaya menjaga ataupun melindungi dan mempertahankan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Yang keenam, saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi terbuka terdiri dari nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang contoh penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, hormat menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Yang kedua yaitu penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, senantiasa menjaga kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Contohnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kesembilan, saya akan membahas tentang contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang politik di lingkungan sekolah. Ada 3 contohnya yaitu yang pertama pemilihan OSIS, pembagian jadwal piket kelas, musyawarah tata tertib yang akan dilaksanakan di kelas.
Yang kesembilan, saya akan membahas satu contoh tentang nilai Pancasila yang terdapat di dalam bidang keamanan. Contohnya mewujudkan dengan adanya ronda keliling atau siskamling yang melibatkan pada setiap masyarakat. Yang ke-10, saya akan membahas tentang keteladanan apa saja yang dapat kita tiru dari tokoh nasional. Yang pertama yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum. Yang kelima, jiwa kepahlawanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa.